Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini adalah materi lanjutan dari sebelumnya, yaitu di sini nanti saya akan mencontohkan salah satu cara penggunaan database yang ada untuk eksplorasi tumbuhan obat menggunakan pendekatan bioinformatik. Jadi di sini seperti yang telah diketahui sebelumnya, bioinformatik khususnya kajian in silico itu dapat digunakan untuk mengeksplorasi tumbuhan obat yaitu yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang dapat dilihat, jadi pemecahan masalah pada ranah sains itu dapat dilakukan dengan 3 teknik. Yang pertama ada teknik in vitro, ada teknik in vivo, dan serta teknik in silico yang merupakan bagian dari kajian pendekatan bioinformatik. Di sini bisa dilihat kalau in vitro itu ranahnya pada lingkungan yang diatur sedemikian rupa. Kalau in vivo itu menggunakan hewan uji coba. Kalau in silico itu pemodelan secara komputasi. Untuk eksplorasi tumbuhan obat dari tumbuhan yang ada di Indonesia khususnya, langkah awalnya yang paling penting adalah screening fitokimia, yaitu kita harus tahu dulu kandungan senyawa kimia dari tumbuhan tersebut. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan yaitu menggunakan pendekatan bioinformatik. Kita bisa menggunakan database yang ada di internet, website tertentu, untuk melihat kandungan senyawa kimia pada suatu tumbuhan. Salah satu website yang dapat digunakan untuk melihat kandungan senyawa kimia pada suatu tumbuhan adalah Knapsack. Hari ini saya akan mencontohkan bagaimana penggunaan Knapsack. Jadi Knapsack itu tinggal kita klik. Nah, Knapsack ini sendiri adalah suatu database yang dikembangkan oleh orang Jepang. Bisa dilihat di sini dikembangkan oleh Yukiko Nakamura, Hiroka Asahi. Jadi mereka mengembangkan suatu database website yang berisi data-data kandungan senyawa kimia pada suatu tumbuhan. Nanti kita mau melihat senyawa kimia pada tumbuhan A atau B, bisa dibuka dari website ini. Di sini bisa kita klik. Nah, ini ada banyak sekali pilihannya. Nah, untuk melihat kandungan senyawa kimianya, kita klik di core system. Jadi untuk manualnya itu sudah lengkap ya. Untuk website Knapsack ini ada manual dalam bahasa Jepang serta ada manual dalam bahasa Inggris. Nah, untuk kita melihat kandungan senyawa kimia tadi itu tinggal klik di sini. Misal kita ingin melihat kandungan senyawa yang ada pada kunyit, kita cari nama ilmiahnya yaitu Curcuma longa, tinggal kita klik list. Nah, ini langsung muncul. Jadi di sini Curcuma longa kunyit itu langsung muncul kandungan senyawa kimianya. Di sini ada Spa-tulenol, beta-iodesmol, kampor, limonen, kurkumin, dan macam-macam. Ini ada banyak sekali kandungan senyawa kimianya. Jadi lengkap ya. Ada ID-nya, ada kandungan senyawanya, ada formula molekulnya. Misal kita klik salah satu
kurkumin, misalnya senyawa kimia kurkumin. Di sini akan menjelaskan dengan rinci struktur kimianya, nama senyawanya, kemudian formula kimianya. Nih, di sini kemudian bisa dilihat bahwa senyawa itu biasanya ada pada organisme apa. Nih, di sini ada. Jadi kalau dalam biologi itu ada namanya taksonomi atau tingkatan. Jadi kingdom untuk plantae itu artinya dia termasuk kelompok dari kingdom tumbuhan. Kemudian ada family. Nah, kunyit itu tadi termasuk dalam family Zingiberaceae. Kemudian spesiesnya ternyata dia tidak hanya terkandung pada kunyit. Nih, tadi kunyit adalah Curcuma longa, tetapi juga terkandung pada spesies lainnya, yaitu Acorus calamus, Curcuma aeruginosa, dan lain-lain. Jadi di sini sangat memudahkan kita untuk mendeteksi. Nah, itu tadi ya. Jadi website ini itu memiliki peran yang sangat penting, karena nanti dari daftar senyawa ini itu para ilmuwan yang menggunakan kajian bioinformatik bisa menganalisis arah dari potensi tumbuhan tersebut. Misal dia berpotensi untuk mengobati apa, itu dianalisis dari kandungan senyawa kimianya, untuk melihat potensi dari kandungan senyawa kimianya ini untuk apa saja. Itu juga ada website tersendiri untuk mengetahui dia itu potensinya sebagai apa. Misal tadi senyawa kurkumin. Nah, itu dapat kita explore menggunakan database lainnya, yaitu database PubChem. Jadi di sini tinggal kita klik senyawa kurkumin yang tadi kita peroleh berdasarkan dari database Knapsack. Nah, di sini langsung muncul kurkumin. Kita klik. Nah, inilah muncul lagi ya keterangan lebih rinci dari kurkumin. Di sini bisa dilihat struktur kimianya seperti ini. Ini untuk model 3 dimensi. Kemudian di sini juga berisi informasi mengenai nama-namanya, smile-nya. Ini struktur smile-nya, misalkan struktur 3 dimensinya. Kemudian pokoknya banyak sekali ya data yang bisa kita lihat dari website PubChem ini terkait informasi suatu senyawa kimia. Nih, tentang solubilitasnya di air, dia bisa larut tidaknya di air. Kemudian ini bagaimana tingkat kelarutannya di pelarut etanol. Jadi itu tadi ya, kita bisa melihat informasi yang lengkap dari database tadi yang jelaskan. Ini data-data spektrum, hasil uji LCMS-nya. Di sini menggunakan instrumen apa untuk menguji kalau kita ingin melihat tumbuhan itu mengandung senyawa kurkumin tadi. Baik, itu saja untuk sementara.
Ini bisa saya sampaikan.